wabarakatuh. Saya Jose Pamungkas. Saya Sektifan Pratama. Kami dari kelas G165. Kami sekarang berada di Balai Pemuda. Balai Pemuda di Surabaya merupakan bangunan sejarah yang memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial Belanda hingga era kemerdekaan Indonesia. Pada masa kolonial, gedung ini awalnya dikenal dengan nama Simpang Club atau Society de Harmony. Dirancang dengan arsitektur Eropa yang megah, bangunan ini merupakan tempat eksklusif bagi kalangan penjajah Belanda untuk berkumpul, bersosialisasi dan mengadakan berbagai acara sosial. Lokasinya yang strategis di pusat kota Surabaya menjadikannya simbol kekuasaan dan status sosial pada masa saat itu. Nah, pasca proklamasi kemerdekaan tersebut itu tidak lagi menjadi simbol kekuasaan kolonial, melainkan berubah namanya menjadi Balai Pemuda yang sampai sekarang ini ya teman-teman. Pergantian nama ini itu secara simbolis menandakan semangat revolusi dan kebangkitan generasi pemuda Indonesia. Gedung ini kemudian dialihfungsikan menjadi pusat kegiatan kepemudaan seperti seni, budaya, dan kegiatan kepemudaan lainnya. Nah, sekarang Balai Pemuda berdiri kokoh di pusat kota Surabaya. Ia telah dilestarikan sebagai bangunan cagar budaya dan menjadi ikon sejarah perjuangan arek-arek Surabaya. Setiap sudut dan ruangannya seolah menyimpan kisah-kisah perjuangan para pemuda yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gedung ini sudah mengingatkan kita akan semangat generasi muda pada masa revolusi yang rela berkorban demi cita-cita kemerdekaan. Dari sebuah ruang eksklusif kemerdekaan kolonial, Balai Pemuda bertransformasi menjadi saksi bisu perjuangan yang menginspirasi, menggambarkan perjalanan panjang Indonesia menuju kemerdekaan. Nah, halo teman-teman, di sini kita kedatangan teman sekaligus tamu dari UNER. Monggo persilakan perkenalan diri. Baik, nama saya Syahrul dari Fakultas Kedokteran Hewan, prodi pendidikan S1 sampai S2. Oke, di sini Mas Syahrul, ya kita akan membahas tentang Balai Kota. Sedikit melakukan wawancara lah, sedikit tanya jawab. Ya mungkin beberapa pertanyaan aja, nggak banyak. Sebelumnya saya mulai nih ya, pertanyaan pertama itu apa ada perbedaan desain pada Balai Pemuda pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan? Jelasnya beda, soalnya kalau dulu di zaman masa kolonial, Balai Pemuda sendiri itu kayak sebagai tempat pertemuan, terutama pertemuan tempatnya orang-orang elit yang isinya berdansa, biliar, bahkan ada juga budaya pemuda. Tapi setelah kemerdekaan, Balai Pemuda sudah jadi tempat kayak berkumpulnya masyarakat Surabaya. Nah, ini Mas, satu lagi. Kenapa sih Balai Pemuda itu dipilih sebagai pengganti nama aslinya? Karena kan nama aslinya sendiri itu ya kita tahu semua seperti nama-nama Eropa gitu ya, nama elit. Menurut jawab Mas. Sebenarnya Balai Pemuda itu kenapa Pak nama pemuda yang dipakai sebagai nama gedung ini? Alasannya itu yang pertama, mungkin kalau kita melihat sejarah di belakang, waktu ada Sumpah Pemuda itu tempatnya ada di sini berdasarkan teori yang sudah baca. Terus habis itu tempat ini juga mencerminkan semangat generasi muda, karena generasi muda adalah generasi yang akan mengubah arah masa depan bangsa ini. Lalu untuk pertanyaan lain, upaya apa saja yang dilakukan untuk melestarikan budaya pada Balai Pemuda ini? Sebelumnya Balai Pemuda sendiri sudah ditetapkan jadi cagar budaya sejak tahun 1996 itu lewat peraturan wali kota. Terus walaupun Balai Pemuda biar dapat melestarikan, yang pertama perlu adanya peningkatan dan penjagaan infrastruktur. Kita tahu Balai Pemuda baru saja mungkin
sampai 5 tahun terakhir baru saja direnovasi oleh Pemkot dan direvitalisasi kembali, dijaga, dan kalau bisa ditingkatkan lagi ditanyakan kayak budaya-budaya. Dan juga kita sebagai Gen Z ini kan anak yang lebih suka scroll daripada kita terjun. Iya. Jadi adanya kayak wisata online bagi muda mungkin diperlukan ke depannya. Itu mungkin butuh kolaborasi sama anak-anak kayak ini. Sebelumnya terima kasih Mas sudah mau ditanya ya sama. Ya, itu sedikit video dari kami, sedikit perjalanan dan membahas tentang sejarah-sejarah bersama kawan kami dari UNER. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.